Dan Nahdlatul Ulama itu memang ingin memposisikan sebagai miniatur Islam dengan aswajanya itu. Kalau aswaja itu dibedah luar biasa. Tinta-tinta lautan yang dari lautan yang ada mau dituliskan ke aswaja kita tidak akan pernah selesai walaupun lautan itu sudah kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Syahadatan turbina yawm al-ziham. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa qurrata sayyidina Muhammadan asy-syafi'ul musyaffa' yawm al-qiyamah. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar li hadhihi al-ayat miftah hadhihi al-lisan sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa ali al-athhar wa sallallahu akhyar wa Muhammad. Allahumma alimna ilman nafi'a wa Allahumma rabbana wa iyyaka warzuqna fahman na'lamu kayfa najid ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyika wal mursalin wa lana malaikata muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bil nuril fahm wa akhrijna min dhulmatil wahm waftah lana abwaaba rahmatik wa ansur 'alaina hikmatika ya arhamar rahimin. Hadaratil kiram a'izza ulama khususudukran sahibul tasnif Karim Ibn Karim Katib Am Yaji Yahya Sakuf, pengurus IBNO yang hadir ada jajaran ketua bikin terus sekjen, lalu mantan besar masuk kita senior Medi Khazin Medinya dan beberapa tokoh yang hadir yang kami tidak bisa sebutkan satu-satu tanpa mengurangi hormat kami pada beliau di majelis yang sangat barokah dan penting ini. Sebetulnya saya salah kira waktu awal. Saya mengira diminta sambutan itu untuk nulis di buku beliau. Jadi langsung saya insyaallah, karena mungkin saya punya beberapa buku. Setelah itu ada susulan diberitahu kalau tidak jam berapa jam ini. Terus kadang iya ini kalau sambutan dibuka saya menghadapi sesuatu yang jumut, yang katakan yang mati, yang jumut. Ini menghadapi makhluk-makhluk yang bergerak, yang punya daya pikir yang luas, pengalaman yang sudah malang melintang, jabatan yang begitu tinggi. Ya sekadung gimana lagi ya? Saya juga sering itu untuk ngangsu kaul, karena selama ini saya lah yang belum pernah punya tulisan-tulisan yang masuk cetak. Beliau sudah hari ini tak mungkin saat ini atau sebelum buku yang akan di-launching ini dah lah ya. Ini mungkin punya. Jadi beliau itu sebetulnya sudah punya makom, sudah makom. Kalau di Mesir itu disebut ulama itu kalau sudah punya karya.
Kalau belum patut disebut ulama. Jadi saya juga belum. Jadi sebuah buku yang berjudul PBNU Perjuangan Besar Nahdlatul. Perjuangan Besar ini singkatan dari PBNU juga. Kalau dulu kita sering mendengar PBNU itu singkatan daripada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan itu sudah entah ini Allah memberikan sebuah kecocokan, sama dengan Aswaja itu. Aswaja singkatan Ahlussunnah wal Jamaah, tapi bisa juga disingkat menjadi asal wajar saja. Jadi yang wajar-wajar itulah aswaja, karena wajar itu ada seimbang, ada di tengah, ada pada tagnya yang wasatiyah, yang madani. Maka yang termasuk ini Islam Nusantara. Islam Nusantara. Walaupun sifatnya miniatur semua. Kan saya bicara miniatur, kalau itu sudah tinggi. Dan Nahdlatul Ulama itu memang ingin memposisikan sebagai miniatur Islam dengan aswajanya itu. Kalau aswaja itu dibedah luar biasa. Tinta-tinta lautan yang dari lautan yang ada mau dituliskan ke aswaja kita tidak akan pernah selesai walaupun lautan itu sudah kering. Dan Islam itu sendiri, siapa yang merasa mampu selesai untuk bicara tentang Islam? Ayu alimin wa ayu hakimin wa ayu balighin yang yatasadda bil kalam anil Islam walam yashku anil du'fi walam yashku du'fan bayinan wa kusuran. Tidak ada, belum selesai semua. Di dalam surat Al-Luqman ayat 127 kalau tidak salah, itu ada ayat yang menyebutkan law anna ma fil ardi aqlamun min syajaratin yamudduhu sab'atu akhrin lanafidat qabla an tanfada kalimatullah. Andaikan pohon yang ada di bumi ini, planet menjadi pena, lalu didatangkan 7 lautan untuk sebagai tinta menulis tentang kalimatullah, ya Islam, ya Al-Quran, ya aswaja itulah, tapi miniatur ya, untuk menulis tentang kalimatullah. Lanafidat qabla an pada kalimatullah, akan kering, ya, akan kering semua lautan itu sebelum kalimatullah selesai tertulis semuanya. Di Al-Kahfi juga 100 sekian disebutkan law anna ma'fil ardi law anna al-bahra walau law anna al-bahra bidatan kalimati rabbi lama fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mislihi. Andaikan lautan yang ada di planet kita semuanya lah lautan. Kalau Indonesia kan hanya lautan 70% dari daratan. Ini semua di planet ini sebagai tinta untuk menulis tentang kalimatul Rabbi, ya, tentang Islam, tentang Al-Quran, bahkan termasuk tentang aswaja itu lanafidan bahru qabla an tanfada kalimatul Rabbi, akan
lautan-lautan itu walaupun akan didatangkan lautan-lautan yang lain dari planet manapun. Walau Cina sendiri, disinilah kita akan merasa kecil di hadapan Islam. Kita ini terus menerus mencari dan terus menggali tentang Islam, ya. Dan kita akui kita belum nyampe pada titik, pada goyah yang kamaliyah itu, goyah kamaliyah. Berapa ulama yang telah mencoba menginginkan memahami Islam secara benar, belum sampai pada goyah kamaliyah, tujuan yang sangat sempurna itu belum sudah berapa hakimin hukama balirin bulagha, habis waktunya belum nyampe pada tujuan. Nah, ini dalam buku ini akan kita temukan bagaimana tentang Islam, tentang beliau yang sudah melanglang buana. Ya. Mungkin di sini saya baru tadi menerima dan tidak bisa baca, baru buka ini sudah pusing. Karena di sini ternyata risalah Islam yang rahmatan lil alamin yang dibahas di sini. Bukan rahmatan lil mukminin, bukan rahmatan lil Indonesia, bukan rahmatan lil nahdiyah, tapi rahmatan lil alamin. Bagaimana menerjemahkan? Nah, ini akan sebagai sebuah tangga, ya, sebuah alat, wasilah kita untuk memahami Islam yang secara benar. Apalagi saat ini kita banyak menemukan dan berhadapan dengan orang-orang yang mengaku Islam, tapi ya Islam yang sumbu pendek, dikenal dengan sumbu pendek. Tanpa tabayun, tanpa klarifikasi, tanpa sudah langsung ada tudingan, vonis dan sebagainya. Nah, ini kita belajar nanti dari buku ini. Saya terus terang belum membaca, cuman ada kisi-kisi di sini, antara lain Islam di tengah dunia yang berubah, ya, perubahan yang tidak seperti perubahan yang dulu. Memang dunia itu pasti berubah, alam mutaghayyir, tapi perubahan saat ini sangat-sangat luar biasa. Kita sering mendengar 1 bulan yang lalu sebuah bisnis raksasa misalnya, atau kekuasaan yang sudah begitu mengakar tiba-tiba tumbang, negara yang bahkan jargon-jargonnya adalah tentang seperti mewakili Islam, tapi ternyata di situ tumbuh suburnya gerakan-gerakan radikalisme. Oleh karena itu, saya mungkin bisa sedikit menggambarkan tentang Islam untuk mengapresiasi daripada buku ini tentang Islam itu sendiri. Tapi ini yang saya mencoba. Kalau di sini beliau kalau tidak keliru menekankan dan mengambil contoh ukhuwah basyariyah merupakan dasar daripada semua ukhuwah yang ada. Ya. Jadi basyariyah nanti nyambung ini dengan rahmatan lil alamin ini. Hal itu sama dengan masalah iman itu merupakan pokok. Iman, Islam, ihsan. Tapi ternyata iman itu ada dasarnya. Apa? Mahabbah, cinta, hubbullah wa hubbur rasul. Makanya Rasulullah menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ada tambahan wa min nafsi. Belum dinyatakan iman sempurna kalian, ya, artinya Islam kalian cacat.
Belum sempurna itu cacat. Cacat iman kalian ya, selama kalian belum lebih cinta padaku daripada anaknya, orang tuanya, semua masyarakat. Dirinya sendiri. Padahal ini juga diperintahkan dalam Islam. Cinta anak, cinta orang tua, cinta masyarakat, cinta diri itu diperintahkan. Tapi cinta pada Rasulullah harus. Berarti cinta itu dasar. Asas min ususil Islam. Bahkan iman itu sendiri dasarnya. Nah ini mungkin sebuah gambaran saya kenapa ukhuwah basyariah ini juga menjadi dasar. Karena di sini tumbuh. Kalau basyariah ini selesai, maka wataniyah, Islamiyah ada. Ikut. Gambaran Islamnya. Saya mohon maaf nanti tidak bisa menunggu sampai. Yaitu tadi. Ternyata saya punya janji. Setahun kemarin itu saya diundang. Akhirnya terlambat. Nah ini ternyata terulang. Jadi seharus nyampe Surabaya itu maghrib. Dan maghrib itu tidak pulang, langsung ke arena ini. Karena kasihan. Saya baru ingat tadi malam di WA, diingatkan kalau besok itu ada. Jadi mohon maaf. Dalam acara dialog mungkin saya tidak bisa. Islam menghadapi alam. Karena Islam itu ya rahmatan lil alamin. Alam itu ya ini semua antero ini. Beda dengan global atau aulama. Itu ada batasan-batasan. Kalau alam bahkan sampai alam jin, alam malaikat, alam semua alam semesta itu yang paling. Nah, begitu luar biasanya Islam ini dibagi menjadi 4 untuk menghadapi kebesaran alam. Dalam hal ini tentang salah satu di antaranya adalah ukhuwah. Karena di situ tentu nanti juga banyak tentang Islam. Ukhuwah Islamiyah. Pada saat perang Yarmuk atau sebelum itu ada hadis antadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahab. Kalian tidak akan bisa masuk surga selama kalian belum beriman. Tapi kalian belum bisa beriman secara sempurna manakala kalian belum ada ikatan rasa cinta sama. Nah ini kita bagi 4 bagaimana ini. Yang pertama ukhuwah Islamiyah. Pada suatu ketika di perang Yarmuk, ya ini perang pertama mungkin yang dialami Islam, dan perang Islam itu bukan sebuah ingin balas dendam atau perang biasa, tapi mempertahankan diri. Makanya dalam tarikh Islam itu disebut futuh, kebanyakan futuh. Ini ada kejadian yaitu Hudzaifah atau Abu Jam bin Abi Hudzaifah. Di saat rehat, katakanlah perang Yarmuk ini sudah selesai, si Abu Jam ini mencari saudara lisannya. Kok tidak pulang? Jangan-jangan kurban di Medan, terbunuh di Medan, atau dia sedang luka parah. Maka Abu Jam ini membawa kendi, apa itu ya, ceret diisi air, karena tahu bagaimana situasi keadaan cuaca yang demikian panas. Tentu dia sangat membutuhkan. Kalau ketemu akan saya berikan minum. Dicari-cari di antara korban-korban, maka mendengar rintihan didatangi, ternyata itu saudaranya. Sudah payah, sangat payah sekali. Lalu mau dituangkan, dia isyarat mengangguk, ditunjukkan ini air minum, mengangguk, dituangkan mau diminumkan. Tiba-tiba kira-kira 100 meter mendengar jeritan lain.
cerita lain. Akhirnya si saudara bujang ini mengisyarat, kamu ke sana, isyaratnya. Padahal beliau sangat membutuhkan. Kamu ke sana. Karena ini perintah, diturutilah ke tempat suara itu. Ternyata di situ Hisham bin Abil As, saudara dari Amr bin As, yang juga luka parah dan kehausan. Begitu diisyaratkan untuk diberi minum, mengangguk. Begitu mau dituangkan, tiba-tiba mendengar lagi suara kira-kira 100 meter, suara rintihan. Akhirnya Hisham bin Abil As ini memberi syarat, maka datanglah ke tempat yang ketiga. Nyampe di sana, pemilik suara itu sudah meninggal dunia. Dia tidak gaji. Akhirnya kembali ke Hisham. Begitu nyampe Hisham sudah meninggal dunia juga. Akhirnya kembali ke saudara sepupunya. Sampai sepupu sudah meninggal, tiga-tiganya meninggal tanpa satu pun sempat minum air. Ini yang digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 9 dan wa yubiruna ala anfusihim wa bukan bihim khasos. Ini yang ukhuwah Islam. Banyak contoh-contohnya. Lalu Islam menghadapi Ahlul Kitab, ya, Ahlul Kitab ini Yahudi, bagaimana ukhuwahnya ini? Maksudnya ya bentuk Islam menghadapi mereka. Mungkin pernah mendengar cerita tentang bagaimana baju perang Rasulullah yang sejak Rasul meninggal ada kegaduhan lah, ada mencari baju perang itu di mana, di saat Rasulullah, padahal ini baju yang sangat terkenal, banyak jasanya lah di medan perang di beberapa tempat. Rasulullah menggunakan ini kok tidak ada, dicari-cari, ternyata ada yang memberitahu ini, dan ada di Pegadaian, pemiliknya adalah orang Yahudi. Digadaikan ada orang Yahudi. Maka menurut riwayat itu sahabat Ali menyelesaikan. Pertanyaannya, kenapa kok sampai Rasulullah menggadaikan? Kenapa? Apa sahabat-sahabat itu melarat, miskin, tidak punya uang? Kita tahu siapa sahabat Abdurrahman bin Auf, siapa sahabat Bakar, sahabat Utsman, sahabat-sahabat yang lain. Jangankan uang, kepalanya diminta, yang diminta diberikan. Kalau itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sampai begini? Jangan sampai kita lalu menganggap sahabat-sahabat pelit, sahabat-sahabat melarat. Jangan. Ke Yahudi lagi. Kenapa kok ke Yahudi bukan orang? Ini soal ada amanah yang tinggi, amanah yang luar biasa bagi umat Islam. Untuk bagaimana menghadapi mereka. Kalau mereka tidak melakukan hal yang membahayakan, mereka berteman, mereka damai dengan kita, mereka ada hak untuk diayomi, dilindungi. Itu amanah Rasulullah melalui menggadaikan baju itu tadi. Jadi ini amanah yang jangan sampai kita menganggap sahabat miskin, melarat, tidak peduli. Justru sahabat, Masya Allah, kita mengenal siapa sahabat Abu Darda, Ummu Darda. Ada ayat yang turun menerangkan tentang man dalladzi yuqridullah qardan hasanah. Langsung beliau keluar dari rumah itu di dalam kebun kurma yang luas. Dia, Ummu Darda, anaknya diajak keluar. Waktu anaknya masih menggigit satu kurma, biji kurma masih separuh, disuruh lepas, dibuang, ditaruh di dalam, dia suruh keluar. Rumah, ladang ini dan semuanya sudah saya hutangkan pada Allah. Dan ada ayat mandalati yuridullah. Padahal keluar nggak punya rumah, istilahnya yang bambu gitu. Seperti itu sahabat Ali pernah terjadi kasus dengan juga Ahlul Kitab. Sahabat Umar
waktu itu sebagai hakim ya, Khalifah sebagai hakim menyebut Sobari, ya Abul Hasan, maju sini, duduk sini. Tapi menyebut si lawannya, si orangnya dengan menyebut nama biasa, marah langsung. Kenapa? Ya Amirul Paduka menyebut saya dengan kunyah, dengan gelar, dengan abahnya ini, sedang menyebut lawan saya, langsung samakan saya dengan dia, sebut saja nama saya. Ini yang seperti itu, ya. Lalu bagaimana dengan mu'ahad, ya, atau suatu kafir yang perang tapi lalu ada damai, ya, ada perjanjian dan sebagainya. Rasulullah banyak sekali ya. Man ada mu'ahadan, fakat ada dan sebagainya. Banyak. Siapa yang mengganggu, menyakiti orang mu'ahad, orang kafir yang semula peranglah katakan, tapi ada suatu perjanjian damai, maka berpisah ada. Kita ingat bagaimana Panglima perang Salahuddin Al-Ayyubi yang disebut dengan Sultan Saladin. Beliau itu bukan Arab, bukan Persia, tapi dari Kurdi. Dan Kurdi. Bagaimana sangat luar biasa. Dan beliau itu disebut penguasa yang aswaja dan yang menghimpun peringatan Maulid untuk membesarkan umat Islam. Di saat perang, mendengar lawannya Raja Richard, ya, dari Inggris itu sakit, perang dihentikan karena lawannya sedang sakit. Ya. Lalu beliau menyamar, karena beliau itu punya ilmu kedokteran tabib, menyamar masuk ke lawan mengobati si Raja Richard. Ini ditulis di beberapa tarikh juga. Itu Islam menghadapi mereka. Kalau kafir harbi bagaimana? Nah ini di Indonesia tidak ada harbi. Itu urusan negara sebenarnya. Ya, urusan negara. Jadi kejadian kita serahkan pada aparat, pada negara, dan semua itu sudah ada aturan-aturan. Selesai dengan 4 kelompok ini, ya selesai itu semua. Karena alam ini, khususnya manusia dibagi yang menjadi 4 kelompok. Itulah yang mungkin sebagian yang ada di dalam buku ini. Para hadirin, pemerhati dan para cendekiawan, para tokoh, kami sangat apresiasi sekali, bangga sebagai panduan. Beliau sudah jam terbang untuk ini, ketemu dengan berbagai, dan itu juga sebetulnya untuk mencari celah kondisi Islam di khususnya yang besar sekali di Indonesia ini kan saat ini ekonominya dan begini, itu tentu tidak lepas daripada kegiatan global yang mana kalau kita tidak masuk ke sana, kita tidak tahu. Sebagai mubaligh, sebagai pewaris Rasul, itu harus bisa masuk ke mana-mana, tapi tanpa bisa terpengaruh dengan keadaan situasi yang ada. Oleh karena itu, sambutan atau mukadimah untuk buku ini, kami harap buku ini betul-betul nanti bisa bisa dimiliki oleh semuanya. Tinggalkan budaya-budaya yang senang baca tapi tidak senang beli. Kan kita punya bisa. Ini tinggalkan, karena Islam sendiri awal wahyu yang diturunkan untuk pelantikan dan hari jadi kenabian kerasulan Muhammad adalah surat Al-Alaq, Iqra.
perintah membaca bukan sekadar baca tulisan. Dari sini lalu menganalisa, mengembangkan, lalu bisa kita buat membaca situasi kondisi, membaca kauniat ya, keadaan yang ada di tengah-tengah kita, bahkan malakutas samawati wal ardh, ada kemampuan dengan membaca. Artinya Islam satu tidak bertentangan dengan teknologi, ilmu pengetahuan. Justru Islam malah mengajak kita berpengetahuan, raih semua gelar yang ada yang disediakan di dunia dimanapun, ya. Tapi tentu ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan hanya Iqra yang sendiri telanjang, tapi Bismillahirrahmanirrahimnya ini akan membuat keseimbangan. Itu pinter, cerdas, tapi benar. Ini karena Bismillahirrahmanirrahim. Buat apa? Hanya pinter tapi tidak pinter. Benar tok di situasi begini ya dengar-dengar kata hati orang. Jadi orang benar dengar-dengar, orang jujur kojur, orang pinter kode keblinger. Ya. Zaman edan, sikap edan gak ketuman. Kalau ingin ketuman, edan bareng-bareng. Ini sebuah. Jadilah kalau orang yang punya kemampuan, mampu membaca, termasuk ya situasi kondisi apapun, ya, semua kita ambil. Ya, ini adalah salah satu daripada bagian wasilah kita untuk memahami Islam. Semoga buku ini juga menjadi bagian dari wasilah kita memahami Islam, dan mudah-mudahan kecerdasan kita, baik kecerdasan spiritual, kecerdasan otak kita meningkat setelah terjadinya buku ini. Allahumma amin. Allahumma amin. Nah, mari kita baca surah Fatihah. Kita hadirkan pada pemerintahan kita Muhammad SAW. Jami ikhwan dan muslim solihin. Sallallahu al-mahrum al-mahfurlah Bapak Alfa Isnaini yang tadi dipanggil oleh Allah dan husnul khatimah, diberikan ketabahan, kesabaran, dan semua bisa melanjutkan kebaikan-kebaikannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Allahumma ya Allah ya Hanan ya Mannan ya Wasi'ul Ghufran, ighfir lahu ya Allah. Amin. Li Bapak Alfa Isnaini, amin ya Allah, wa'afi wa'afu anhu, wa'afi nuzulah, wasik madkhalah, wasiluhu min ma'i wa khalqallah, wa naqi minal dunyub wa khataya min al-kafar wal abiyat min al-danas. Amin. Allahumma aghfir darum khair min dari, ahlan khair min ahli, azadun khair min ra'al zawjatun khair min zawjah jadi, waladan khair min waladi. Allahumma adkhul ya Allah al-jannah wa'idu min adabil qabri wa adabil nar. Allahumma amilhu bima anta wa ahlu wa la tu'amilhu bima ya huwa wa ahlu. Allahumma ajzihi ya Allah ihsana wa nisa'i afan wa ghufrana. Allahumma in kana musinan fazid fi ihsani wa in musian fatajawaz an sayyi'ati. Allahumma anisu fi wahdati wa anisu fi wahsyati wa anisu fi ghurbati. Allahumma anzilha ya Allah munzalan mubarakan, anzilhu ya Allah munzalan mubarakan wa akhir munzilin. Allahumma ja'al qubrahu rawdat min riyadil jannah wa la tadal qubrahu hufratan min nar. Allahumma sa'lahu fi qabriya madda basarih wa afirju min firasil jannah. Allahumma jafil qabra an jambayhi. Allahumma la qabrahu bi ridha wa nur wa fasla wa surur. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, inna Alfa Isnaini ya Allah fi dimmatik wa habil jiwarik faqih min fadil qabri wa adabil nar. Allahumma qulhu min mawatin itu wa dhikil luhur ila jannatil khulud fi sidil mahdur wa tawfin mandur wa dhilli mamdur wa ma'i maskur faqiyatin katirah la maddu'atin wa la mamnu'ah wa furushi marfu'ah. Allahumma arham an tahtala, Allahumma arham tahtala wa ausratiha ya Allah, wa ya Allah yaumal
ولا تخزه يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثقل بالحسنات ميزانه وثبت على الصراط أقدامه وأسكنه يا الله في أعلى الجنات في جوار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أمنه من فزع يوم القيامة ومن هول يوم القيامة وجعل نفسه يا الله آمنة مطمئنة يا الله. اللهم اجعله في بطن الأرض مطمئنة وعند قيام الأشهاد آمنة وبرامين يا الله وعند مطمئنة يا الله يا الله. اجعله في بطن الأرض مطمئنة وعند قيام الأشهاد آمنا وبجلد والدك واثقا وإلى أعلى رجلتك سابقا. اللهم اجعل عن يمينه نورا وعن شماله نورا ومن أمامه نورا ومن فوقه نورا يا الله حتى تبعثه آمنة مطمئنة في نور من نورك يا أرحم الراحمين. اللهم الشافي في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومصطفى وشره تحت لوائه وأسقي من يده الشريفة شربة لا تدمع بعدها أبدا يا الله. اللهم يا الله إنا نصب يا الله صبر على البلاء فلم نتجزأ فامنحنا يا الله يا الله درجة الصابرين الذين يوفون أجورهم بغير حساب. اللهم إنه كان مصليا لك فثبت يا الله على الصراط يوم تزل الأقدام. اللهم إن كان صائما لك فأدخل يا الله يا الله الجنة من باب الريان. اللهم إنه كان بكتابك تاليا فشفع فيها يا الله فيه يا الله القرآن وارحمه يا الله من النيران. اللهم اغفر لحينا ميتنا وشهدنا غيبنا وصغيرنا كبيرنا وذكرنا وأنثانا يا الله من أحيته منا فأحي على الإسلام ومن تفرقه منا فتوفى على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه محمد وعلى آله محمد لله سورة الفاتحة. بسم الله. Demikian yang bisa saya sampaikan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadurungipun